sosok beliau almarhum? Belum. Oke. Yo, rolling. Ini kameramen aman ya. Kameramen aman. Yang pertama, beliau itu orangnya nyentrik, tapi secara pertemanan orang yang cukup baik, orang yang humble, kemudian juga ya beberapa kali juga syuting bareng saya, ngobrol bareng saya, kemudian berburu yang aneh-aneh juga beberapa kali bareng saya, beberapa kali juga tirakatan bareng, beberapa kali juga berangkat keluar bareng. Jadi memang kalau saya dibilang kedekatan saya, ya saya dekat banget dengan beliau. Cuma memang pas beliau ini sakit seperti hilang kabar, kemudian dikontak susah, ketemunya susah, tapi memang secara pribadi orang yang sangat baik. Terakhir komunikasi kapan Ki? Terakhir komunikasi yaitu waktu beliau awal-awal sakit. Waktu awal-awal sakit itu komunikasinya doainnya lagi sakit, udah itu aja. Jadi saya nggak ada banyak ngobrol. Nah kemudian hilang kabar sampai sekarang saya kaget luar biasa. Ternyata informasi yang saya dapatkan mengagetkan sekali, beliau meninggal. Gitu. Ini kan juga sempat hijrah juga sih dari paranormal sampai sekarang perjalanannya hijrah sampai tutup usia, mungkin seperti apa Ki? Bagaimana? Dari Hijrah sampai hijrah. Agamanya juga sudah Perjalanan tua. hijrahnya gimana nih? Ya kalau menurut saya apapun itu kadang-kadang penemuan hidup, penemuan jati diri itu kan proses berjalan, dan proses belajar itu kan tidak pernah putus sampai kita ke liang lahat. Tentu dalam konsep ini saya sangat mengapresiasi, sangat mengagumi beliau karena selama ini beliau itu memang kadang-kadang orangnya berubah-berubah dan kadang-kadang lucu gitu. Sehari-hari saya ngobrol sama beliau tuh suka lucu-lucu juga ceritanya, suka berubah-berubah. Kadang ngomongnya apa, besok berubah apa, tapi buat saya secara teknis pribadinya ya pribadi yang sangat baik. Ada sempat cerita nggak sih Ki? Berapa? Ada sempat cerita nggak Ki? Maksudnya gue kayaknya dapat hidayah nih gitu, harus hijrah gitu. Ada sempat cerita nggak sih? Nggak cerita apa-apa, dia itu mas saya bilang berubah-berubah, tiba-tiba ada ini nih kerjaan ini naik gunung begini tiba-tiba besoknya nggak jadi naik gunung deh, kayaknya aku dapat kerjaan yang lain begini gitu, mesti berubah-ubah. Tapi dalam hal ini secara teknis perkawanan dia tidak pernah merugikan kawannya. Jadi dengan kawan-kawannya selalu bicaranya sesuatu yang ngajakin kerjaan gitu ya, ada kerjaan bareng nih begini, dan beberapa kali saya sama beliau ya kerja bareng begitu. Pak Ustadz Kalau sendiri Ustadz, seperti apa Ustadz melihat akhir hayatnya Ki Joko Bodo sendiri? Artinya saya perkembangannya Ki ya. Artinya setiap anak bulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin tawwabun. Setiap anak Adam pasti ada salah dan dosa. Sebaik-baik salah dan dosa kita lakukan, maka kita ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung akhir almarhum Ki Joko Bodo ini subhanallah. Artinya kita sudah lihat dengan kesaksian kita min akhil khair beliau. Dan perjalanan beliau adalah tobat kepada Allah, berubah, introspeksi, muhasabah diri, dan ini sesuatu yang harus kita doakan. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, dimaaf kesalahannya, terima baiknya, dan ruhnya menjadi ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Pak Ustadz, almarhum juga memiliki sebuah majelis taklim, gimana? Dan ini majelis taklim ini subhanallah ya Ki ya. Artinya yang beliau tinggalkan adalah amal jariyah. Artinya setiap anak Adam itu setelah meninggal inqata amalu kecuali ila thalatha. Dan almarhum ini meninggalkan amal jariyah itu majelis taklim. Mudah-mudahan amal jariyah ini membawa dia menambah pahala sehingga bisa menghangatkan, menyelamatkan, dan bisa menjaganya di alam barzakh. Terlebih lagi nanti sampai yang namanya akhirat. Pak Ustadz katanya sebelum meninggal juga sempat sholat tapi nggak bisa duduk, nggak bisa sujud, duduk aja seperti Jadi sholatnya dulu. Ya, inilah salah satu orang yang memang keadaan darurat diperbolehkan rukso mendapatkan ringan. Artinya almarhum di akhir hayatnya ini subhanallah kesaksian yang kita lihat ya Ki ya. Kesaksian dari anak-anaknya, dari keluarganya, dan ini artinya apa? Di akhir ending hayatnya yaitu beliau sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan sholat. Berarti terjaga dalam keadaan wudu. Dan ini artinya beliau ikhtiarkan ini untuk menambah kualitas iman dan takwanya dan diperlihatkan oleh keluarganya. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Tapi Ki, sebagai sahabat nih pasti punya cerita masa lalu, artinya kenangan lah. Mungkin ada cerita kenangan. Kalau kenangan sih banyak ya. Kenangan suka dan duka. Jadi dia tuh ada kerjaan di luar tuh ngajak saya tuh.
Ini semua gua ada kerjaan gini. Saya nggak bisa ceritain sih kerjaannya, tapi emang konyol juga gitu. Ya adalah harusnya. Tapi di luar itu, tapi saya bilang, terus nanti gimana? Ya begini, planningnya dibikin tuh. Nanti kita mulai dari ini. Oh ya oke. Udah siap-siap barang-barang berangkat tuh. Jadi itu adalah hal-hal yang saya tuh nggak bisa lupa gitu. Jadi dapat rezeki, dia ngomong sama kawan-kawannya, dia nggak dekat sama dia, dibagi nggak sendirian. Padahal sebenarnya kalau dia kerjakan sendiri pun bisa, nggak perlu ngajak saya. Tapi yang saya ingat adalah dia mau bagi sama kawannya, diceritain sama kawannya, ayo gitu ya. Kayak gitu. Dan waktu itu saya berangkatnya beberapa orang, ada saya dan 3-4 orang lah dengan kawan-kawannya semua. Yang memang seharusnya sendirian aja juga kerjaan sendiri nggak ada masalah. Seperti itu. Berarti almarhum